Shalom, perkenalkan nama saya Wilmi Irsantinasa, kelas E Prodi PAUD. Di sini saya akan menjelaskan tentang teori hierarki kebutuhan Maslow. Abraham Maslow berpendapat bahwa semua manusia dilahirkan dengan kebutuhan intrinsik yang universal yang akan mendorong kita untuk bertumbuh dan berkembang, mengaktualisasikan dari kita. Teori hierarki kebutuhan Maslow melihat bahwa individu yang bekerja mempunyai tahap dasar yang akan dicapai dalam pekerjaannya. Tahap kebutuhan itu adalah fisiologis, keamanan dan kasih sayang, sosial dan afiliasi, serta harga diri dan aktualisasi diri atau perwujudan diri. 1. Kebutuhan fisiologis. Kebutuhan fisiologis merupakan kebutuhan tingkat pertama yang paling rendah yang harus dipenuhi dan dipuaskan oleh karyawan sebelum dirinya mencapai kebutuhan pada tingkat yang lebih tinggi. Contohnya, secara umum karyawan terlebih dahulu menginginkan pekerjaan yang memberi gaji yang memadai untuk memenuhi kebutuhannya sebelum dirinya menginginkan kebutuhan akan keamanan untuk mencapai prestasi kerja. 2. Kebutuhan keamanan. Kebutuhan keamanan merupakan kebutuhan tingkat kedua yang dipenuhi setelah tingkat pertama dipenuhi. Kebutuhan yang termasuk dalam kebutuhan keamanan dalam kestabilan adalah ketergantungan perlindungan bebas dari rasa takut dan ancaman. Contohnya, setiap karyawan selain dirinya ingin memperoleh gaji yang memuaskan dalam bekerja, maka ia juga membutuhkan pekerjaan yang dapat memberi keamanan dan keselamatan diri serta bebas dari ancaman agar dirinya dapat bekerja lebih berprestasi. 3. Kebutuhan sosial. Setelah kebutuhan tadi dicapai dengan memberi kepuasan, maka timbul kebutuhan akan sosial dan kasih sayang, yaitu kebutuhan untuk berhubungan dengan orang lain. Pada saat ini individu akan rasa kesepian, sehingga ia harus membutuhkan teman dan perhatian dari seseorang. Contohnya, setiap karyawan selalu menginginkan pekerjaan yang aman dan selamat dirinya. Ia juga dapat berinteraksi dengan orang dan mau dirinya untuk dikasihi dan diterima oleh orang lain agar tidak merasakan kesepian sehingga ia dapat berprestasi dalam kerja. 4. Kebutuhan harga diri. 2 kebutuhan tingkat tertinggi tersebut adalah kebutuhan harga diri dan aktualisasi diri. Kebutuhan harga diri dapat dibagi menjadi 2 kategori. Pertama, kebutuhan terhadap kekuasaan berprestasi, pemenuhan diri, kekuatan dan kemampuan untuk memberi keyakinan dan kehidupan serta kebebasan. Kedua, kebutuhan terhadap nama baik. Contohnya, setiap karyawan umumnya mempunyai harapan untuk dapat mencapai kebebasan diri dan memperoleh penghargaan dan kemampuan setelah kebutuhan sosial dan harga dirinya telah dipuaskan oleh mencapai prestasi kerja. 5. Kebutuhan aktualisasi. Pada dasarnya, kebutuhan ini bertujuan untuk seluruh potensi yang ada dalam diri seseorang sebagai sesuatu wujud nyata, yaitu dalam bentuk usaha aktualisasi diri. Terima kasih.